Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Bustang Pandre dengan NIM S1S1 22021. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman bahasa Python, khususnya itu untuk for loop atau perulangan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Python untuk loop atau Python for loop. Nah, di perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus atau dictionary, himpunan, ataupun string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Contohnya itu seperti ini. Cetak setiap buah dalam daftar buah. Nah, codingannya seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code-nya dan langsung coding. Pertama kita coding dulu set ataupun listnya tadi. Apple, banana, dan juga cherry. Apple, banana, dan juga cherry. Nah, terus masuk ke perulangannya for misalkan in fruit Nah, dalam perulangan Python kita tulis perulangan Python itu kan for untuk perulangannya. Nah, setelah kata for atau perulangan for ini kita isi dengan kondisi. Nah, kondisinya itu ini jika i dalam fruit itu kan set. Nah, ini dia kondisi. Nah, kalau misalnya kondisinya itu memenuhi, maka akan muncul sebuah aksi ataupun output. Nah, outputnya itu print i seperti itu. Maaf, saya agak pilek. Nah, seperti ini. Jadi outputnya itu langsung terprint semua tanpa di print satu-satu seperti apple, terus di bawahnya lagi print banana, terus di bawahnya lagi print cherry. Nah, seperti itu lagi. Kalau menggunakan menggunakan loop itu langsung saja satu kali. Tapi dengan syarat komponen-komponen atau item-itemnya itu kita harus buatkan dalam bentuk set ataupun tuple ataupun sesuatu yang mirip seperti kedua hal yang saya sebutkan tadi, baru bisa digunakan perulangan supaya lebih cepat lagi dalam proses memprintnya ataupun menghasilkan outputnya. Nah, seperti itu. Nah, perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksian untuk disetel sebelumnya. Nah, tidak ada variabel pengindeksannya, hanya langsung ini saja. Cuma dibutuhkan ini setnya ataupun list. Terus kita buat variabel di sini. Jika variabel ini ada jika i berada pada fruit atau set, maka print aksinya itu memprint i atau memprint variabel i yang tadi. Nah, seperti itu. Ya baik, kita lanjut lagi. Perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Contohnya, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, seperti ini kodenya. Langsung saya kita salin. Fruit sama dengan banana for i
in Oke. Nah, bisa dilihat di sini uh, banana itu diwakili oleh sebuah kata atau string yaitu fruit. Nah, fruit ini kita masukkan ke dalam kondisi daripada for atau perulangan. Nah, nanti akan menghasilkan output print i. Itu pun jika kondisi ini itu memenuhi. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi, outputnya ini atau aksinya ini yang print i ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, nanti itu outputnya itu akan seperti ini. Jadi huruf dari setiap karakter atau setiap huruf dari kata banana itu akan dipisah jadi sisa B A N A. Nah, kayak begitu. Contoh lagi misalnya seperti cherry. Misal cherry, kita langsung print run. Nah, akan jadi seperti ini. Dia itu akan terpisah setiap karakter atau huruf dari katanya atau dari stringnya. Nah, ini kalimatnya ya, seperti itu. Nah, sudah diberitahu juga mengulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, berarti sifat atau mekanisme ulangannya itu ya ini, dia mengulangi setiap kata-katanya, maksud saya itu setiap karakter atau setiap huruf dari kalimat yang ada di sini yang kita tuliskan apapun itu. Seperti itu. Ya baik, kita lanjut ke break statement atau pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contohnya itu seperti ini. Keluar dari loop ketika X-nya itu adalah pisang. Nah, contoh codingannya itu seperti ini. Kita langsung coding saja. Oke, seperti ini. Kita langsung saja run. Oke, bisa dilihat di sini outputnya yang ada di terminal cuman memprint atau mencetak dua item yaitu apel dan banana, sedangkan cherry itu tidak tercetak. Kenapa? Karena kita masuk ke perulangannya. Jika i di dalam fruit, nah i itu mewakili semua komponen ataupun item yang ada di dalam set ataupun list fruit. Nah, logikanya itu setelah di sini tuh program itu harus memprint semua item ataupun komponen yang ada di dalam list fruit. Nah, tapi ketika kita menambahkan statement break, nah statement breaknya itu seperti ini.
kita masukkan pengkondisian if. Jika i sama dengan banana, maka akan langsung break. Break itu langsung keluar dari perulangan, langsung keluar dari perulangannya seperti yang dijelaskan di sini. Akan langsung keluar sebelum perulangan ini memprint atau mencetak semua komponen yang ada di dalam list fruit ini. Jadi ketika i sama dengan banana, maka ketika i sama dengan banana, langsung akan terkeluar sendiri dari perulangannya. Jadi cherry itu tidak sempat di print karena letak dari cherry itu setelah banana. Nah, makanya di sini outputnya itu hanya apel dan banana, sedangkan cherry itu tidak ada karena setelah banana di print maka langsung break gitu. Nah, untuk contoh yang keduanya itu seperti ini. Keluar dari perulangan ketika X adalah pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum percetakan. Maksudnya itu pisangnya itu tidak boleh dicetak. Jadi tetap sama, breaknya itu tetap sama jika X-nya itu sama dengan banana. Tapi bedanya itu outputnya itu tidak boleh ada pisangnya. Outputnya itu output lagi. Kodenya atau codingannya itu seperti ini. Kita langsung saja. Seperti yang dilihat tadi itu cuman dibalik saja antara ininya dengan fruit. Dengan print dibalik saja seperti ini. Nah. Maaf ya, saya agak sedikit pilek. Nah, yang muncul itu cuma apel. Kenapa? Karena balik lagi. Nah, ini perulangannya. Nah, perulangan itu tidak berubah ya sama sekali. Yang berubah itu letak dari statement break dan juga printnya ini. Nah, ketika perulangannya ini kondisinya itu memenuhi, maka yang langsung jalan itu statement breaknya, bukan lagi printnya. Yang tadi itu kan printnya duluan yang jalan, tapi yang sekarang itu statement breaknya lagi, yang statement break yang langsung jalan, bukan print. Nah, ketika i sama dengan banana maka langsung break. Nah, misalkan ikan yang pertama itu apel. Nah, apel itu tidak sama dengan banana, berarti tidak break, langsung ke print. Nah, makanya itu apelnya itu terprint. Nah, pas i-nya sama dengan banana, langsung masuk di sini statement break. Oh, ini i sama dengan banana, berarti langsung break sebelum dia sempat terprint. Makanya di sini cuman ada output ataupun komponen item yang tercetak itu hanya apel saja. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pernyataan lanjutan atau statement continue. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkannya dengan perulangan berikutnya. Contohnya seperti ini. Ada perintah, jangan mencetak pisang. Nah, codingannya itu seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke Studio Code. Kalau dilihat itu hampir sama seperti ini, tapi bedanya itu yang di break ini kita ubah menjadi continue. Nah, seperti ini. Dan langsung kita running saja untuk melihat hasilnya. Nah, ternyata di outputnya itu cuman ada apel dan juga cherry, tidak ada banana. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi, pernyataan continue itu dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkannya dengan perulangan berikutnya. Jadi dia itu ibaratnya di skip atau ditiadakan lah. Misalkan ada list namanya fruit, ada apel, banana, dan juga cherry. Kita tidak mau memprint banananya, makanya kita menggunakan statement if, statement continue. Jika i-nya itu sama dengan banana, maka akan langsung terskip, akan langsung dilanjutkan ke perulangan selanjutnya, yaitu cherry. Makanya di sini tidak ada komponen banana yang ada di outputnya, yang dihasilkan. Langsung ke cherry. Seperti itu.
Ya baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu fungsi rentang atau range function. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Contohnya seperti ini. Kita langsung ini saja. Bagi in range misalkan 6. Ini nah, akan muncul output yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa tidak ada 6? Karena fungsi dari 6 ini itu hanya sebagai rentang. Rentang itu seperti jumlah dari angkanya, jumlah total angkanya. Misalkan 0 sampai 5. 0 sampai 5 itu kan 6. Berarti sudah benar, range-nya 6. Tapi kalau misalnya kita mau dari 0 sampai 6 betulan, maka kita cuma perlu menambahkan satu angka lagi. Misalkan kan 6, berarti logikanya kita tambah menjadi 7 lah, jadi 7. Kita save. Nah, ter output juga. Ada juga angka 6 nya. Seperti itu. Bisa juga seperti ini. 6 plus 1. Sama ya. 6 plus 1 dengan range 7 itu sama. Oke. Perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 sampai 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Benar sekali, karena 6 itu kan rentang, jumlah angkanya. Nah, gitu. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Kita tes. Misalkan sini tinggal tambahkan 2,6. Kita save dan kita running. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita dapat menentukan sendiri nilai awalnya. Nah, walaupun kita tidak menentukan nilai awalnya itu akan selalu 0 kalau tidak kita tentukan. Tapi kalau kita tentukan sendiri, maka akan seperti ini. Di sini kita setel nilai awalnya jadi 2, jadi rentangnya 2,6. Berarti yang tercetak itu 2 sampai 5. Ya, gitu. Nah, untuk rentangnya sendiri, nilai ini kan nilai akhir nih, 6. Tapi tidak tercetak juga 6. Nah, kenapa bisa? Karena sebenarnya itu range-nya itu 4. Dari mana kita tahu 4? Karena nilai kita tinggal kurangi saja. Nilai akhir ini dikurang dengan nilai awal. 6 dikurang 2, 4. Berarti range atau rentangnya itu 4. Sudah benar dan ini. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 itu kan 4 angka atau 4 rentangnya. Tapi kalau misalnya kita kasih masuk 6, misalnya kan 2 sampai 6, berarti kan 5. Berarti itu tidak benar ya. Berarti sudah benar ini. Jadi 2,6 itu nilai awal 2, nilai akhir 6 itu mencetak 2, 3, 4, 5, bukan 2, 3, 4, 5, 6. Bukan, tidak ada 6-nya, sampai 5 saja. Ya, seperti itu saja. Fungsi range juga defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1. Nah, seperti yang kita lihat tadi. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga seperti 2,30,3. Wow. Jadi kita bisa mengubah sendiri kenaikan tiap angkanya, kayak pembeda lah mungkin.
di matematika. Tambahkan urutannya dengan urutannya 3, defaultnya adalah 1. Coba kita tes. Misalkan ini 2 lah, di sini 30, di sini 3. Kita save dan kita running. Nah, akan muncul output 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Nah, seperti yang dikatakan tadi, parameter ketiga itu sebagai parameter yang mengatur kenaikan tiap angkanya. Jadi ini pembedanya itu atau kenaikannya 3. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, sampai 29. Jadi tidak tercetak 30 karena kalau 29 tambah 3 kan 32, sudah melewati nilai akhir. Jadi yang tercetak itu sampai 29 saja. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu else in for loop. Kata else kunci dalam suatu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya seperti cetak semua angka dari angka 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Oke. Misalkan dari angka 5. Terus kita masukkan else. Di sini statementnya misalkan simple saja. Selesai. Oke. Nah, bisa dilihat di sini setelah perulangannya selesai dari rentang 6 0 sampai 5, maka yang akan terprint selanjutnya itu print selesai yang ada di statement ini else-nya atau di blok else-nya ini. Seperti yang dijelaskan ini. Setelah mencetak angka 0 hingga 5, maka cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Nah, ketika perulangannya telah berakhir, maka yang akan dieksekusi selanjutnya itu yang else ini. Nah, yang else ini mempunyai sebuah aksi atau print, statement print itu ya ini finally finish. Kalau saya itu menulisnya selesai, makanya di sini tertulis selesai. Nah, seperti itu. Nah, blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break, statement break. Oke. Nah, contoh, putuskan perulangan ketika X bernilai 3 dan lihat apa yang terjadi. Oke. Kita masukkan di sini if Y sama dengan 3 break. Terus kita running. Oke. Ini yang terjadi. Nah, ketika kita menambahkan statement break atau pernyataan break, maka nah bisa dilihat di sini jika i-nya itu sama dengan 3 maka akan break kan. Nah, seperti ini ya. Karena saya menulis pernyataan breaknya setelah sebelum printnya itu dieksekusi, makanya 3-nya itu tidak tereksekusi juga atau tidak terprint seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, makanya itu yang cuman tereksekusi atau yang terprint itu cuman 0, 1 dan 2. Setelah angka 3 atau sama dengan 3 itu tidak terprint lagi yang seperti 3, 4 dan 5 dan juga selesai. Else-nya juga ini tidak akan terprint. Kenapa? Karena else itu kan ada di ujung sekali. Sedangkan pernyataan breaknya itu di 3 di pertengahan. Makanya pernyataan ininya selesainya itu tidak terprint juga. Karena yang 4, 5, 6-nya saja tidak terprint, apalagi yang selesainya juga. Yang pernyataan ini juga tidak akan terprint juga. Karena dia yang paling ujung dia. Paling ujung. Jadi apapun
pernyataannya setelah break apapun itu tidak akan dieksekusi oleh program, akan selesai langsung di break. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu loop bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita langsung coding saja. Oke, apakah sudah sama? Oke, seperti sudah sama. Langsung kita running saja. Nah, akan muncul output seperti ini. Akan menghasilkan sebuah output seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nested loop itu merupakan perulangan di dalam perulangan. Nah, seperti contohnya ini, ada perulangan for x in adjective. Nah, di dalamnya perulangan x ini ada lagi perulangan lagi. Perulangannya itu for y in fruit. Nah, jika ada sebuah codingan seperti ini, makanya ini disebut nested loop atau perulangan bersarang. Nah, untuk outputnya itu ada red apple, red banana, dan juga red cherry. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di sini, loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Maksudnya itu seperti ini loop dalam, ini loop luar. Nah, setiap komponen atau item dalam loop luar akan mengeksekusi tiap-tiap item yang ada di loop dalam. Nah, loop dalamnya itu kan fruits. Nah, makanya ada output itu red apple, red banana, dan red cherry. Karena setiap item di adjektif atau di loop dalam, di loop luar akan disandingkan dengan item-item di loop dalam. Ada red apple, setelah itu red banana, setelah itu lagi red cherry. Nah, ketika ketiga item ini yang ada di fruit ini sudah dieksekusi untuk item red ini, maka akan langsung berpindah. Dia langsung berpindah ke item selanjutnya yang ada di adjektif atau di loop luar, yaitu big. Nah, nanti ada big disandingkan apple dengan big apple, big banana, big cherry. Nah, seperti itu. Nah, setelah bignya ini sudah mengeksekusi setiap ini item yang ada di fruit atau yang di dalam looping dalam ini, maka akan lanjut lagi sampai selesai. Nah, selesainya itu di testi. Ada testi apple, testi banana, dan juga testi cherry. Makanya itu di sini red, big, dan juga testinya itu dia itu terurut. Terurut itu seperti ini. Rednya itu ada 3 di sini red. Terus bignya juga ini ada bignya ini terurut lah, yang penting tiap-tiap komponen-komponen yang ada di adjektif atau yang ada di looping luar. Coba kita tukar, ini adjektif dan ini fruit, dan apa yang akan terjadi, kita bandingkan outputnya. Nah, yang ternyata ya sama, karena fruit sudah menjadi
uh, looping luar, makanya yang akan disandingkan itu apel langsung ke sini, item yang ada di adjektif atau yang di looping dalam. Jadi ada nanti apple red, apple big, apple tasty, terus nanti masuk lagi setelah ketiga item ini sudah disandingkan dengan apple, item apple, maka maka akan lanjut ke ini item banana, banana red, big, tasty, dan sampai seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu statement pass atau pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan atau statement pass untuk menghindari kesalahan. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita ambil saja contohnya seperti ini. Nah, kita buat dia tidak ada konten. Tidak ada konten berarti kita tinggal hapus saja yang menghasilkan outputnya seperti ini. Nah, di sini akan terjadi error. Nah, misalkan juga mau memprint sebuah kalimatnya itu berbunyi selesai. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita running, nah akan error karena di perulangannya ini tidak ada konten atau tidak ada printnya yang seperti tadi yang saya hapus. Maka untuk mengatasi kesalahan atau error ini tanpa menggunakan printnya lagi, kita gunakan saja statement pass dengan kita tulis saja pass seperti ini. Nah, sudah tidak ada lagi error. Coba kita running. Nah, yang muncul ini selesai, langsung selesai. Tidak ada yang muncul dari ini, dari codingan yang di atas ini, di atasnya pass. Seolah-olah codingan yang di atas ini tidak ada, cuman ada printnya saja, print selesainya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.